Perkenalkan, nama saya Ujian Trian Saputra, NIM 2007110750. Saya berasal dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Riau tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Rule of Law dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Pengertian Rule of Law. Rule of Law. Pertama, pengertian formal. Kekuasaan umum yang terorganisasikan. Negara otoriter pun punya rule of law. Dua, pengertian hakiki atau material. Menegakkan rule of law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan hukum yang buruk. Tiga, pengertian universal, sangat sulit karena adanya perbedaan setiap masyarakat yang melahirkan dan perbedaan rasa keadilan. Inti pengertian rule of law harus sama. Rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial, keberadaan ada atau tidaknya. Rule of law tidak hanya yang ditentukan hukum, tapi lebih daripada itu, yaitu pada keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat. Weldon tahun 1960. Rule of law tidak hanya memiliki peradilan yang sempurna, tetapi ditentukan oleh kenyataan apakah rakyat benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negara maupun pemerintah. Pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara senantiasa mengandung suatu premise atau prasyarat bahwa kaidah yang dilaksanakan merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil sesuai dengan paham masyarakat yang bersangkutan tentang keadilan sosial. Rule of Law. 1. Penelitian historis komparatif. Yang pertama, setiap bangsa memiliki paham rule of law yang berbeda. 2. Penegakan rule of law tidak menjamin negara hukum. 3. Penegakan rule of law harus hakiki, tercipta negara hukum. Yang keempat, pemerintahan tunduk pada rule of law. Yang kelima, paham rule of law. Inggris, hukum dan keadilan. As, HAM, Belanda, hakim. 2. Penelitian analisis sosial. Yang pertama, rule of law sebagai institusi sosial memiliki struktur sosial tersendiri dan memiliki akar budaya tersendiri. Yang kedua, rule of law mempunyai akar budaya sendiri atau Eropa. Yang ketiga, rule of law harus legalisme. Suatu aliran pikiran hukum di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Yang keempat, rule of law sebagai legalisme liberal. Keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Prinsip rule of law secara formal. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat, disusunlah kemerdekaan kebangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia. Yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keenam, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip rule of law dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, pasal 24 ayat 1 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala kewarganegaraan bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah, itu dengan tidak ada kecualinya. Yang keempat, pasal 28D ayat 1, hak asasi manusia. Yang kelima, pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal Undang-Undang 1945
muat prinsip rule of law secara formal, sehingga setiap penyelenggaraan negara atau pemerintah baik di pusat maupun di daerah wajib menaatinya. Bahkan menggunakan sebagai dasar hukum pengambilan kebijakan berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, khususnya keadilan sosial. Prinsip rule of law secara hakiki atau material. Penelitian historis komparatif. Yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of law tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Didukung oleh yang pertama, rule of law sebagai institusi sosial yang memiliki struktur sosial dan akar budaya sendiri. Yang kedua, rule of law tumbuh dan berkembang seiring perkembangan masyarakat Eropa. Yang ketiga, rule of law mempunyai akar sosial dan budaya Eropa. Yang keempat, rule of law suatu legalisme, suatu aliran pemikiran hukum, di dalamnya terkandung wawasan sosial, hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara. Yang kelima, rule of law suatu legalisme liberal adalah keadilan dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom, sehingga tampaknya pelaksanaan prinsip rule of law di Indonesia banyak mengambil pengalaman dari Pelaksanaan rule of law di Indonesia harus mempertimbangkan yang pertama, bahwa keberhasilan the enforcement of the rule of law tentang pada sejarah dan corak masyarakat, hukum yang bersangkutan tentang pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, rule of law adalah suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri dan mempunyai akar budayanya sendiri yang tumbuh dan berkembang ratusan tahun seiring dengan pertumbuhan masyarakat bangsa Eropa sehingga mempunyai akar sosial dan budaya Eropa. Ketiga, rule of law adalah suatu legalisme, suatu aliran pemikiran hukum, di dalamnya terkandung wawasan sosial, hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara, yang kemudian tumbuh menjadi legalisme liberal. Suetjipto Raharjo tahun 2004. Indonesia butuhkan penegakan hukum progresif. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Ideal hukum yang menuntut diwujudkan hukum pro rakyat dan hukum pro keadilan. Hukum di Indonesia jadi alat politik, bukan lagi law is a tool of social engineering. Bahkan hukum sudah merupakan drug engineering, komersialisasi dan commodification. Hukum semakin menyeruak. Yang pertama, hukum progresif, cara mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia. Yang kedua, hukum dasar progresif, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Selanjutnya, implementasi rule of law di Indonesia. Back to law and the order. Kembali kepada order hukum dan ketaatan dalam konteks Indonesia. Hukum Indonesia yang pertama, rule of law Pancasila, rule of moral, rule of justice, rule of Indonesia. Sekian penjelasan tentang materi rule of law dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.